Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sylvia Novianti. Saya berasal dari kelas 11-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang seni tari. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa artian dari seni tari? Seni tari merupakan seni yang mengekspresikan perasaan, gagasan, dan cerita melalui gerak tubuh yang estetis, terstruktur, dan diselaraskan dengan irama musik. Nah, ternyata seni tari ini juga memiliki dua kategori unsur pendukung utama. Yang pertama, unsur utama. Isinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada wiraga, raga atau gerak, yakni gerakan tubuh dari kepala hingga kaki yang menjadi media utama penyampaian ekspresi. Yang kedua, ada irama ataupun musik, keselarasan, tempo, dan irama musik pengiring yang menuntun dinamika gerak penari. Yang ketiga, wirasa atau rasa maupun penjiwaan, penghayatan dan ekspresi emosi yang ditunjukkan penari untuk menyampaikan pesan tarian kepada penonton. Selanjutnya, yang kedua ada unsur pendukung. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tata rias dan busana, kostum dan riasan wajah yang mempertegas karakter atau tema tarian. Yang kedua, tata panggung atau tempat, area pertunjukan yang menyesuaikan jenis dan fungsi tarian. Yang ketiga, ada tata lampu atau lighting, pencahayaan untuk memperkuat suasana dan fokus penonton. Dan yang terakhir, ada properti, alat bantu yang digunakan dalam tarian, misalnya kipas, piring, ataupun selendang. Nah, selanjutnya ada fungsi seni tari. Seni tari itu memiliki banyak sekali fungsi. Salah satunya yang pertama menjadi sarana upacara adat atau keagamaan, digunakan dalam ritual penyambutan, pemanggilan roh, atau tradisi keagamaan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan, disajikan untuk memberikan kesenangan visual dan emosional bagi penonton. Dan yang ketiga, sarana pertunjukan, ditampilkan secara profesional dengan konsep matang untuk dinikmati karya estetikanya. Yang keempat, yakni sebagai sarana pendidikan dan media komunikasi, menyampaikan nilai-nilai moral, cerita sejarah, atau budaya secara visual. Setelah tadi menjelaskan fungsi-fungsinya, nah sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis dari seni tari. Yang pertama, berdasarkan koreografinya. Yang pertama, tari tradisional, tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah turun-temurun. Nah, dibagi menjadi 2 bagian ya teman-teman tari tradisional ini. Yang pertama, ada tari klasik, berkembang di lingkungan istana bangsawan dengan aturan gerak yang baku. Contohnya, tari bedayah dan tari serimpi. Yang kedua, ada tari kerakyatan, berkembang di masyarakat umum dengan gerak yang lebih bebas dan fleksibel. Contohnya, tari jaipong dan tari kecak. Yang kedua, ada tari kreasi baru, pengembangan dari tari tradisional yang dikreasikan sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan akar budayanya. Selanjutnya ada tari kontemporer atau tari modern, tarian yang terbebas dari aturan tradisi, berfokus pada kebebasan ekspresi dan konsep ide senimannya. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan berbagai macam pengertian dan fungsi jenis-jenis, sekarang ada berdasarkan jumlah penari, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tari tunggal atau solo, dibawakan oleh 1 orang penari saja. Yang kedua, berpasangan atau duet, dibawakan oleh 2 orang penari yang saling berinteraksi.
Dan yang terakhir, atau yang ketiga, yakni tari kelompok yang disebut dengan tari grup. Bahkan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 orang penari dengan koreografi yang teratur. Itu dia materi ataupun pengertian dari seni tari yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.